jangan sampai bermain-main dengan Quran. Yang kita hadapi adalah yang punya firman. Fedbel juga memerintahkan oknum di Dirjen Pendidikan Islam Ya, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Anggito. Pak Anggito, memang Anda merupakan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Tapi masalah di Kementerian Agama ini kan bukan hanya di kedirjenan Anda saja, betul. Masalahnya sangat kompleks sekali. Kita masih ingat masalah selain Al-Quran lah ya, yang terakhir ini KPK, pengadaan ayat suci Al-Quran pun ternyata dikorup. Belum lagi kemudian ada juga Kementerian Agama salah mentafsirkan dan menerjemahkan beberapa ayat dalam Al-Quran, dan juga pengadaan alat laboratorium di sejumlah madrasah. Bagaimana Anda melihat persoalan ini? Yang Anda lihat, ini sistemnya yang salah atau memang oknumnya yang betul-betul ingin menjarah? Ya, memang harus diakui bahwa kementerian ini memiliki SDM yang dominan di bidang ilmu agama. Ya. Padahal kan sebagian besar sebetulnya itu adalah pengelolaan gitu ya, pengelolaan manajemen gitu. Jadi manajemen keuangan, penggunaan uang, penggunaan dana, masalah procurement ataupun kemudian pengadaan barang dan jasa, membuat program kerja, mencapai program kerja. Bukan hanya bicara ritual dan moral saja ya, begitu pada intinya. Ritual, bukan hanya manasik haji, bukan hanya masalah bimbingan masyarakat untuk beribadah dengan baik. Masalah-masalah yang terkait dengan manajemen pengelolaan itu nampaknya kurang menjadi perhatian di sini. Sehingga waktu itu sudah ada perubahan, sekretaris jenderalnya bukan berasal dari internal Kementerian Agama, memperbaiki karena sekjennya cukup menguasai bidang-bidang manajemen gitu ya. Karena saya sendiri diambil dari luar itu untuk melakukan perubahan ya, perubahan dari kultur budaya organisasi atau birokrasi, tapi juga memberikan nilai tambah pada orang-orang yang menguasai bidang manajemen. Tanggapan Anda terhadap kasus-kasus korupsi yang terakhir ini menimpa Kementerian Agama? Bisa diperbaiki ya, diperbaiki, dan saya cukup yakin karena ada begini, proses korupsi itu ada dua, ada yang memang menguntungkan diri sendiri ya, atau kelompoknya, tapi ada juga yang salah prosedur gitu. Prosedur itu tidak tahu bagaimana membuat anggaran, bagaimana mengolah sisa anggaran, bagaimana penggunaan anggaran, prosedur harus minta izin siapa, dan salah membuat SPU-nya, Satuan Biaya Umum, Satuan Biaya Khusus, dan sebagainya. Dan macam-macam lah ya. Dan Menteri Agama terbuka untuk pembenahan tersebut. Saya kira ya, dengan kan di PPK kita sudah dinyatakan sebagai WTP ya, wajar tanpa pengecualian. Sebetulnya dari sisi penggunaan dananya tidak ada masalah. Cuman di dalam rangka optimalisasi penggunaan dana itu harus diutamakan. Supaya memang dana dari masyarakat yang berasal dari pajak, untuk dengan pajak itu dikembalikan kepada layanan masyarakat secara optimal. Tapi jangan lupa PR-nya adalah KPK sempat merilis bahwa institusi ini di tahun lalu merupakan lembaga yang terkorup, begitu. Kita fokus kepada ibadah haji dan umroh. Masih lekat di ingatan kita bagaimana di tahun-tahun sebelumnya ada berbagai macam, ya bisa dikatakan tidak optimal lah penyelenggaraan ibadah haji. Belum lagi banyak masyarakat yang merasa seharusnya tidak membayar sedemikian besar untuk ONH biasa, ongkos naik haji untuk yang biasa seharusnya bisa kurang dari 30 juta. Sementara di sisi lain juga untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dari agen-agen banyak juga yang tidak maksimal begitu. Banyak janji-janji surga yang diberikan, ternyata kenyataannya ketika di Mekah dan Madinah tidak seperti itu. Jadi ada 3 komponen ya. Satu, masalah penyelenggaraan haji, satu bagian sendiri, mulai dari pendaftaran sampai kepada jamaah haji itu pulang ke tanah air. Yang kedua adalah masalah pembinaan ya, manasik haji itu. Bagaimana supaya jamaah haji itu memperoleh ilmu, memperoleh pengetahuan, dan bisa menjalankan ibadah haji dengan khusyuk dan sempurna gitu. Kemabrukannya lah gitu ya. Yang ketiga adalah masalah pengelolaan dana haji. Nah ini yang sekarang saya memberikan perhatian lebih pada pengelolaan dana haji. Tapi tiga-tiganya itu sama-sama penting. Strategi Anda apa saja? Ya tentu 3 hal secara simultan ya. Pertama, bagaimana supaya penyelenggaraan haji itu memberikan pelayanan maksimal. Pendaftaran dipermudah, tidak ada titipan-titipan yang
diakomodir. Memang gitu ya. selama ini banyak titipan. Saya kurang tahu, tapi saya menutup pintu untuk itu. Oke. Dirjen tidak lagi boleh menerima titipan. Biasanya dari mana? Dari anggota DPR? Dari Ini terlalu tajam itu. Kepresidenan, Tidak ada begitu? lagi. Saya bilang oke. saya tidak ada lagi. Ini komitmen dari Bapak Ya. yang mudah-mudahan didengarkan oleh semua orang. Jadi kalau memang ada titipan ya harus masuk dalam sistem ikut urutan. Tidak lagi privilege diberikan kepada siapapun juga. Oke, kita berhenti di titipan dulu. Kita harus break. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai Headline News pukul 12, kami segera kembali. Kita akan kembali ke Ralph. Ya baik, terima kasih Vesi. Seperti yang diinformasikan Vesi tadi, wawancara dengan Anggito akan kami lanjutkan usai Headline News pukul 12 ya waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.